Apa kabar, A? Kumaha damang? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala Sehat kulli sadayana, A? hal. Sehat, alhamdulillah. Kan? Si Bud hadir? Bud, semua orang setiap kali ini nanya Bud, mana Bud? Jadi kalau ada sahabat prioritas yang seringkali mendengar kajian Agi, mungkin sudah nggak asing lagi dengan si Bud, A. Ya Bud, sekarang menjadi populer sekali ini. Baik, A. Ini nasabah sudah nggak sabar menunggu tausiah dari AA. Baik, alhamdulillah. Silakan, A. Kami persilakan Assalamualaikum untuk warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Semoga takdir ini membawa keberkahan, membawa kebaikan bagi lahir, bagi batin, bagi akal kita, bagi diri kita, bagi yang lain, bagi dunia dan bagi akhirat kita. Karena yang paling penting dalam hidup ini adalah bagaimana hidup yang cuma sekali-kalinya di dunia ini kita merasa bahagia, lalu memiliki akhlak mulia dan juga selamat dunia wal akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih kepada Kang Permana, apa kabar? Ya, terima kasih. Ini suasana yang dalam keadaan wabah tetapi dipererat dengan silaturahim seperti ini. Juga para kru dan semua nasabah prioritas, alhamdulillah. Tidak ada yang kebetulan, pertemuan ini adalah takdir Allah. Wabah, tidak wabah adalah sama. Bagi orang yang beriman, semua urusan itu menjadi kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh ajaib, menakjubkan orang yang beriman, semua urusannya itu baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak demikian kecuali hanya bagi orang beriman. Inna asabathu sarra'u syakar. Ketika diberi karunia, dia bersyukur, fakana khairullah. Maka itu baik baginya. Wa idza asabathu darra'u sabar. Dan ketika diberikan ujian, kemudaratan, dia sabar. Fakana khairullah. Itu pun baik baginya. Jadi, nikmat yang ada itu belum jadi kebaikan. Harta, gelar, pangkat, jabatan, semua nikmat itu belum jadi kebaikan kecuali kalau dia punya syukur. Jadi ada dua dari kita dan dua dari Allah. Dari kita itu, insya Allah kita akan berbuat baik. Tapi kebaikan yang kita lakukan itu tidak membahagiakan kita, kebaikan juga tidak memuliakan kita, tidak menyelamatkan kita walau kita berbuat baik. Kecuali pakai kunci. Kuncinya adalah ikhlas. Jadi maaf sekali ya kalau kita selama hidup ini tidak pernah belajar serius tentang ikhlas dan tidak pernah berusaha keras menjadi orang ikhlas, maka artinya kita tidak akan bahagia, tidak akan mulia, dan juga tidak selamat. Jadi kita akan berbuat dan kuncinya adalah ikhlas. Pertanyaannya, seberapa banyak kita belajar ilmu ikhlas dan seberapa gigih kita menjadi orang ikhlas? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kita ini pasti melakukan kesalahan, tidak ada cerita. Kita 100% tanpa dosa, enggak bisa. Kita ini, coba ulangi kalau berbuat baik, apa kuncinya? Ikhlas. Nah, ilmu itu dibagi 4. Ya, ada tahu. Ikhlas tahu tidak? Tahu lah ya. Coba Kang operator dibuka beberapa ini nih supaya saya bisa mendengar suara yang lainnya supaya nggak terlalu kesepian saya nih ngomong sendiri. Orang banyak tahu ikhlas, tapi tahu itu nggak ada apa-apanya. Tingkatan selanjutnya dari tahu adalah paham. Paham ikhlas? Mulai diem kan? Karena paham itu dengan belajar. Tapi paham juga belum jadi amal. Tingkat ketiga adalah
Berusaha ikhlas dengan riadoh, latihan, latihan ikhlas, latihan. Nanti puncaknya adalah istiqomah. Tahu dengan dapat informasi, paham dengan belajar, bisa dengan berlatih, konsisten istiqomah dengan mujahadah. Coba ke ini nih MC, tahu kuda? Ya, Tahu enggak kuda? kuda tahu akan sering naik kuda sama panahan ya. Ya, paham kuda tidak? Paham, Cik, kalau ngelus-ngelus yang paling enak nepuk-nepuk kening atau pantat kuda? Kening, Wah, benar. Kalau nepuk pantat, pluk. Nanti dikasih kenangan namanya cap kaki kuda. bisa Tuh, disepak. kamu pernah, sudah pernah kan naik kuda dulu? Mohon, terkenang hal resep. Ternyata tahu kuda tidak berarti bisa berkuda, ya kan? Iya. Apalagi kalau sambil manang lah, udah jauh-jauh. Nah, jadi untuk mengendalikan kuda saja segitu hebatnya harus berlatih, apalagi mengendalikan hati supaya bisa ikhlas, bisa tobat, bisa syukur dan bisa sabar. Ini wabah ini ya tergantung kacamatanya mau apa. Tadi dapat kiriman dari Pak Ari Ginanjar. Kalau kacamata lalat itu mata lebah walaupun berada di tempat sampah, mata lebah itu terus nyari bunga. Kemana cari ada kembang. Nah, kalau lalat walaupun di kebun bunga yang dicarinya itu sampah hantem. Nah, terserahlah kita mau pakai kacamata yang mana. Kalau kacamata orang beriman, yang kebayang itu semuanya adalah kebaikan. Mau apapun yang kebayang itu kebaikan. Tapi kalau mata orang kurang iman, ya pasti jelek aja. Aduh, semua teh sampah, kurang ini, kurang itu. Aduh, gimana ini kayak gini. Oh, nggak bisa keluar. Halo, penghasilan berkurang. Terus saja yang membuat dia nggak ada bahagianya. Dan tidak merubah apapun. Selain merubah dirinya makin apes. Mau yang mana nih yang kita pelajari kali ini? Ikhlas, tobat, syukur, sabar. Ayo direksi. Ya, yang mana? Han? Ya, ikhlas dulu aja. Nanti siapa tahu kita biar berseri ikhlas. Ikhlas dulu nih. Ikhlas. Oke, baik. Ya, dengar nih ya, penting nih. Yang pertama dihisab. Kalau pelajaran ikhlas itu merupakan pelajaran pertama, itu benar ya. Nanti berseri gitu ini teh. Ini anak pisan. Sabar, syukur, sabar terakhir nanti di 10 hari terakhir. Insyaallah. Benar kalau ingin ikhlas karena stakar kebek juga nggak nih. Ada ibu-ibu nggak di sini ibu-ibu? Ada ya? Banyak. Ada. Coba buka ibu-ibu, saya pengen jawabannya ya. Khusus ibu-ibu. Bu, kalau ibu sudah masak, sudah menyiapkan semua gitu untuk keluarga, untuk suami, udah ditata. Pak, makan dulu Pak, sarapan. Tiba-tiba suami bicara begini, duh Bu, maaf lah, nggak ada waktu, saya harus pergi ke kantor sekarang juga. Lain kali aja. Pergi aja si Bapak tuh. Jujur ya, jangan langsung soleha. Apa yang terasa? Jawab. Mana ini? Halo? Ikhlas mungkin, ibu-ibu. Diam, operator. Itu, MC diam. Ibu-ibu. Mana ibu-ibu? Buka itu ibu-ibu Buka dulu. tuh. Ayo ibu-ibunya, teman-teman Jawab. bisa dibuka. Kecewa? Lagi memakan wae. Lewat chat aja. Saya jawab lewat chat ya. Oke, kecewa, sakit hati, yang biasa Kecewa. dengar sih kayak gitu. Mayoritas kecewa, Kecewa, jengkel. Nah, ada yang sabar, ngambek, sakit hati, baper. ngambek, sakit hati, baik. Nah, itu padahal berbuat baik. Kenapa jadinya kecewa, jadinya ngambek, jadinya sakit hati, jadinya kapok? Penyebabnya kurang ikhlas. Karena lebih berharap penilaian suami, lebih banyak penilaian anak-anak, daripada berharap amalnya diterima oleh Allah.
Sama Bapak juga sudah membanting-banting tulang, pulang ke rumah nggak dia, sakit hati. Pokoknya orang yang kurang ikhlas mah udahlah, makanannya tuh nggak pernah bahagia, sakit hati, jengkel, nggak menikmati apapun. Di dunia begitu, di akhirat nggak diterima. Nih ya, pentingnya kita belajar ikhlas. Ini bicara ini bukan berarti sudah ikhlas ya, tapi dengan bicara begini berharap jadi orang ikhlas. Yang pertama dihisab di akhirat itu 3. 1 adalah mujahid, orang yang merasa berjuang di medan perang sampai meninggal di medan tempur. Orang menganggapnya syuhada. Pas di akhirat dibuka tuh. Ditampakkan, apakah yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah jihad fisabilillah. Saya berjuang habis-habisan, saya sampai mati di medan perang. Saya lakukan lillahi ta'ala karena engkau. Lalu Allah berfirman apa? Kadzabta, dusta kamu, bohong. Kamu berjuang bukan karena Allah, tapi kamu berjuang karena ingin disebut berani dan sudah engkau dapatkan. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup jadi ahli neraka. Tidak kurang keberaniannya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya, dan orang pun sudah mengakuinya, ini mujahid, tapi di sisi Allah tidak diterima. Karena yang kurang cuma 1. Apanya? Kurang ikhlas. Hatinya ini lebih berharap dilihat, diakui, dipuji, dikagumi makhluk daripada ingin diterima oleh Allah. Sirna tuh semua perjuangan pengorbanan. Yang kedua dihisab adalah para ustadz, ulama, kiai, orang yang belajar agama dan mendakwahkannya. Seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat, pokoknya ustadz-ustadz yang lain itu barisan kedua dihisabnya. Nah, pasti ada yang nyeletuk, juga ya. Gitu. Ini nggak kuat, pengen lihat saya dihisab ya. Nah, ada yang ke surga, ada yang tidak. Yang tidak ke surga, yang bagaimana? Ketika dihisab, Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar agama dan mendakwah karena kamu ingin dianggap sebagai alim, orang berilmu. Kalau sekarang mungkin ulama, kiai, dai kondang, dan sudah engkau dapatkan pujian itu di dunia. Di akhirat diseret, tertelungkup, jadi ahli neraka. Tidak kurang ilmunya, tidak kurang dalilnya, tidak kurang followernya, tidak kurang dakwahnya. Yang kurang cuma 1 saja. Apanya? Hatinya tuh sibuk, ingin dilihat manusia, ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin disebut-sebut namanya, ingin diperlakukan dengan amalan akhirat. Ya, yang sama-sama ini adalah qori'ah juga ada yang ke neraka, dan yang terakhir dihisab, dan 3 pertama ini adalah dermawan. Ada yang dermawan, sedekah kemana-mana. Tapi di akhirat tetap digiring jadi ahli neraka. Karena memang dia lezat sekali diketahui orang, saya ini dermawan. Dipuji, itu Bapak itu dermawan, itu sibuk dengan menggunakan amalan akhirat. Makanya hati-hati ini ya Bapak Ibu, tidak cukup kita sibuk beramal. Tapi harus sibuk menjaga amal kita agar diterima Allah. Jadi dalam beramal itu bukan amalnya yang terpenting, tapi diterima Allah yang terpenting itu. Jelas hadirin? Jelas saat. Nah dalilnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah apalah itu ya. Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, sekarang sederhanakan bagaimana latihan ikhlas. 5 latihannya. 1, ilmu mah udah tahu lah ya, bahwa ikhlas itu penting. Ikhlas itu adalah putus harapan dari siapapun selain Allah. Dalam amal ibadah ya, kayak begini nih ya, ada wanita ingin kelihatan cantik. Ada wanita ingin kelihatan solehah. Mana yang lebih bahaya? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah?
Soleha. Kalau ingin kelihatan Ibu, cantik, ibu. wanita itu fitrahnya, nggak apa-apa. Tinggal untuk siapa? Untuk siapa, Bu? Suami. Suami siapa? Suami saya. Banyak yang belum punya suami, kekeh ingin kelihatan cantik. Ada yang sudah suami justru kalau keluar kelihatan cantik. Ya, kalau di rumah sekarang kan udah ketahuan modal, ini sebulan. Nah, kalau ingin kelihatan solehah, pasti pakai aksesoris hak Allah. Ibadah, pakai sholatnya, baca Qur'annya. Tapi ingin diketahui orang, saya ini dekat dengan Allah. Nah, ini yang membuat Allah murka tuh. Bank muamalat itu bisa lebih dimarah Allah daripada bank-bank konvensional karena sudah pakai label Islam, betul? Kalau sampai Islami di dalamnya baik niat ataupun sikapnya, oh ini lebih jelek lagi nih. Sama seperti orang yang belajar agama dengan belajar yang bukan agama, kalau sudah tahu agama dan tidak berperilaku lebih buruk nanti hisabnya. Satu, latihan pertama, jangan ingin selalu dilihat orang. Jadi kalau bisa sekarang beramal, boleh nggak diketahui orang? Boleh. Terutama amalan wajib, sunnahnya diketahui orang. Tapi kalau amalan sunnah ya diketahui orang ya tidak apa-apa. Sedekah dilihat orang nggak apa-apa. Tapi lebih banyak amal rahasianya. Kalau semua perbuatan kita dilihat orang dan tidak ada yang rahasia, ciri-ciri itu. Jadi sedekah dilihat orang, diposting lah, sok lah ya. Tapi sedekah yang tidak diposting, berapa banyak? Baca Quran yang diposting, alhamdulillah ada ya, siap-siap niatnya dakwah. Tapi berapa banyak yang tidak diketahui orang. Nah biasanya kalau orang yang kurang ikhlas tuh hampir semua amalnya tuh diperlihatkan ke orang lain. Kalau lagi sendirian gak punya amal. Harusnya kita punya amal yang kita rahasiakan sebagaimana kita merahasiakan aib. Kita kan punya aib. Pasti kita tutup-tutupi. Nah, harusnya kita juga punya amal yang sembunyi-sembunyi. Periksa ya. 2. Latihannya adalah ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak. Kalau ada orang bagus, amalnya, tidak ada orang tidak bagus, udah pasti karena orang tuh. Kalau orang ikhlas, ada orang, dilihat orang, tidak dilihat orang, sama. Karena yakin Allah Maha melihat. Kalau ada orang, Allahu Akbar. Waduh, saya lah sholatnya. Tapi nggak ada orang, Allahu Akbar. Kalau dilihat sama keluarga boleh ya? Hah? Kalau dilihat sama anak, keluarga sebagai contoh boleh? Boleh, tapi lihat nanti kalau lagi sholat tahajud sendiri, gesit enggak ya. Tapi kalau sholat dilihat orang bagus, nggak apa-apa. Tapi lagi sendiri, bagus enggak? Baca Quran. Kalau lagi ada orang, Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, enak. Sendirian, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang-orang yang kurang ikhlas biasanya, kalau ada atasan di kantor, rajin. Tapi nggak ada atasan, malas. Ya. Pokoknya ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak. Orang-orang ikhlas mah sama aja. Ada orang, nggak ada orang, dilihat orang, nggak dilihat orang. Orang tahu, orang nggak tahu, sama. Karena dia yakin Allah Maha melihat. 3. Yang ketiga, kenapa nih punya saya, Fraser? Masih nih, Pak? Yang ketiga adalah lihat nih ya, kalau kita kurang ikhlas, latihannya begitu. Kalau dipuji, makin semangat. Tidak ada yang muji, tidak semangat. Dicaci, patah semangat. Nah, ini salah satu ciri bahwa kita tuh memang niatnya pengen dilihat orang, pengen dipuji orang. Harusnya kalau ikhlas itu dipuji, ya alhamdulillah. Tidak ada yang muji, ya alhamdulillah, ada Allah lihat. Dicaci, alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Karena Tuhan kita kan Allah, bukan mulut orang.
Ujian, dipuji teh ujian, tidak dipuji ujian, dicaci ujian. Kalau kita nyari keriduan Allah ya sekuat tenaga. Ini ngomong teh sederhana ya, ini teori mah gampang. Juga kalau ngomong ceramah begini gampang. Tapi kalau dalam praktek ya harus latihan juga. Dan naluri dipuji mah emang udah seneng, kita teh dipuji teh seneng ya. Tinggal dipuji siapa. Kalau dipuji orang, ya orang tidak punya pahala buat kita, betul? Tapi kalau kita dipuji Allah, kita beruntung. Kita mendapatkan berkah. Tapi kalau dipuji orang ya tetap wecok. Kita punya mobil bagus, nyicil. Orang muji, tetap cicilannya kita yang bayar, ya kan? Kan? Coba yang suka nyicil-nyicil pengen dipuji, apa kalau mereka muji bantuin cicilannya? Enggak lah. Oleh karena itulah kita ingat Luqman Hakim ya, ngajarin anaknya. Nah, kita ke pasar yuk. Yang pertama naik keledai bapaknya, dituntun oleh anaknya. Ketemu sekelompok orang, wih itu katanya bapak nggak punya perasaan, tega. Anak suruh nuntun, dia naik sendiri, salah. Akhirnya bapak turun, anak naik. Sampai bukit kedua, ketemu lagi sekelompok orang. Itu anak nggak tahu sopan santun, masa dia naik, bapaknya yang nuntun, salah lagi. Akhirnya naik berdua, sampai bukit ketiga, wih, itu orang zolim, tidak berperi kekeledaian, masa keledai satu dinaikin berdua, salah lagi. Akhirnya turun, dituntun aja sampai ke pasar, kata orang pasar, itu ada orang blow on, punya keledai, nggak dinaikin, salah lagi. Nah, selamat menderita ya. Bagi yang ingin dipuji orang, nggak ada ujungnya. Juga udah nyobain lah dipuji rame-rame dulu. Jatuhnya mah deket dengan munafik. Karena pujian tuh enak ya, tapi kecenderungannya kita jadi nggak jujur melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Pujian tuh udah nggak ada yang cocok. Benar? Benar. Halo? Ya. Benar. Ya, tapi kita menikahi kita kentut, bau gitu. Terus orang-orang di sekitar kita teh pilek. Tambah lagi pengen pinjam uang, pengen dikasih terus enggak bau. Ini mah harum anggrek gitu. Karena dia pengen dikabulkan itu pinjamannya. Jadi kita teh pede aja bahwa kentut saya teh harum anggrek, harum melati. Padahal kita tahu kita teh bau karbit, tetapi kita terkecoh oleh omongan orang yang memuji sampai kita enggak jujur melihat diri sendiri. Hati-hati, kebiasaan pengen dipuji teh kebiasaan yang membuat kita sering ngebangun topeng, bukan isi. 4, jangan ingin dihargai. Dipuji itu hanya suara, tapi dihargai ini sudah lebih tinggi beratnya karena diperlukan spesial. Direksi pastilah lebih dihargai. Secara dunianya kan, wah direksi datang. Sama, jadi kiai waduh, begitulah ujiannya. Kita tidak bisa memaksa orang, jangan hargai saya. Jangan, itu juga acting ya. Tapi jangan kemakan. Karena aslinya kita dihargai orang lain tuh karena 2 hal. 1, karena Allah memberikan karunia dalam bentuk apapun yang membuat kita dihargai, apa penampilan, apa ilmu, apa pangkat, jabatan, popularitas, kan itu semua dari Allah. Nah, ini pasti pemberian Allah. Nah, orang tuh sebetulnya menghargai pemberian Allah. Casing. Dan yang kedua, kenapa kita dihargai? Karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Ya kan? So, kalau kenapa Agim sekarang didengar oleh bapak-bapak, ibu-ibu semua? Karena Allah memberikan kepada saya casing, dianggap kiai, kasih lagi ilmu, dikasih kemampuan bicara. Semua ini datang dari Allah. Makanya didengar. Dan ada satu lagi yang membuat saya didengar saat ini. Karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan Abdullah Gimnastiar. Iya. Ini.
Kalau saya diambil kemampuannya, kemampuan bicara diambil, kemampuan berpikir diambil, tidak ada. Atau dibuka aib, kesalahan. Udah habis. Lihat tuh yang ditangkap, yang dibuka oleh Allah aibnya. Dikit saja dibukanya, hancur tuh. Mau jabatan setinggi apapun, buka aib, jongkir. Sedikit dibukanya tuh. Makanya udahlah, jangan pengen dihargai orang. Apalagi menggunakan ibadah, menggunakan waktu. Kalau kita banyak sholat, banyak tahajud, banyak ngaji, banyak dermawan, kita ingin orang lain itu jadi hormat ke kita. Janganlah. Jangan ingin. Oh, orang menghargai kita, ya nggak apa-apa, itu ujian dari Allah. Tapi jangan tamak. Sambil dihargai itu, sambil dibuka, oh ya Allah, orang itu menghargai topeng darimu, karuniamu. Oh ya Allah, orang-orang menghormati saya karena engkau tutupi aib saya. Walaupun kita dihormati, dikagumi orang, tapi hati nggak pernah ikutan. Malah malu, merunduk, kadang nangis dalam, ya Allah, engkau lah yang menutupi, ampun. Itu dekat dengan keikhlasan. Dan yang terakhir, jangan ingin dibalas budi. Jadi kalau udah melakukan kebaikan, kita tuh harus tahu bahwa yang melakukan kebaikan ini adalah hidayah taufik Allah. Kayak gini nih, kita nyumbang ke anak yatim. Kita harus yakin bahwa ini rezeki anak yatim yang dititipkan Allah lewat saya. Saya cuma jalan menyampaikan. Kalau saya ini tidak merasa berjasa, maka Allah mencatatkan ini amal saya. Tapi kalau saya merasa inilah saya yang sudah nyumbang, saya yang sudah ngebangun, saya, maka kita tidak dapat pahalanya. Makanya kalau sebelum beramal sekuat tenaga kita berusaha, kalau sudah jadi amal, lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Jawab. Nggak perlu, Kak. Tidak perlu. Gimana yang suka mikirin jasa baik, jatuhnya jadi bahagia atau jadi nggak enak hati? Jadi kepikiran ya. Ya, perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Tidak perlu, Kak. Coba, kalau kita sebut-sebut jasa baik orang jadi bahagia atau jadi enak? Nah, takdirnya orang yang suka ngomongin jasanya sendiri itu, orang lain itu bukan kagum, tapi enak. Perlukah kita menuntut orang lain berterima kasih? Jawab. Tidak perlulah, kita yang harus berterima kasih. Karena kalau kita sedekah, yang paling untung tuh kita. Yang digugurkan dosa, kita. Yang dapat pahala, kita. Yang ditolak bala, kita. Yang dilipat gandakan rezekinya, kita. Jadi kita yang harusnya berterima kasih kepada orang yang kita sedekahin. Karena ada. Kalau yang disedekahin ya dia dapat untungnya segitu. Dapat rezekinya kita berlipat-lipat, padahal rezekinya milik Allah. Ayo belajar pikun, belajar melupakan jasa kebaikan kita. Yang 5 jangan selalu ingin dilihat orang, jangan selalu ingin diketahui orang, jangan selalu ingin dilihat orang, jangan ingin dipuji, jangan ingin dihargai, jangan ingin dibalas budi. Patih, ini teori gampang diomongkan, gampang didengar, tapi prakteknya yang berbicara pun masih belajar dan berlatih. Ya. Mudah-mudahan kalau udah jelas target, kita bisa riadoh terus. Ya. Ya, sedikit aja ada pertanyaan dari nasabah di Bandung, Pak Yosi. Itu tadi ada 5 tahapan. Bagaimana cara kita mengukurnya? Kita sudah di tahapan mana? Ya, terus nanti saya gabungkan. Bagaimana kalau kita senantiasa istiqomah? Apalagi dan saat ini memasuki ibadah bulan suci Ramadan. Kira-kira gimana? Ya, Ramadan ini latihan ikhlas dalam segala hal penting ini. Nanti keluarnya syukur, sabar, yang lain-lain keluar nanti. Ya, kalau ikhlasnya udah dapat, yang lain lebih gampang dapat. Nah, sekarang kalau sudah ada tahu ilmu, maka di program dilatih. Ya, latih untuk tidak segala diposting. Jangan sampai kita buka, alhamdulillah. Padahal posting, lagi tahajud, lagi sujud, posting. Ya,
Jadi yang ibadah-ibadah hati-hati ya. Bukan tidak boleh semua diposting, tapi hati-hatilah, tanya ke hati, mau apa sih saya nih? Dengan diketahui orang gimana? Jadi ikhlas, jadi ria. Kalau kita misalkan lagi jengkel, kenapa sih saya jengkel? Oh berarti saya ngarap-ngarap sesuatu. Tanya. Pokoknya makin ikhlas tuh makin nyaman hati itu. Makin lepas berharap dari makhluk, makin nyaman. Makin banyak berharap dari makhluk, nanti Allah menurunkan kegelisahan. Teorinya begitu. baik. Baik, terima kasih. Jadi mungkin tadi ketiga pertanyaan kita satukan menjadi satu, bagaimana kita bisa belajar tentang ikhlas dari 5 tahapan yang tadi sampaikan. Saya harus ikhlas melihat rujak ini dari tadi. Ada yang sudah 1 jam. Ikhlas, Pak. Baik, Ayo, sebelum makan rujak, sebelum makan rujak AA, mungkin boleh AA bisa berdoa di tengah pandemi saat ini dan kita memasuki ini udah selesai, udah habis waktunya ini. Tanya jawabnya nggak ada lagi. Tanya jawabnya ada lagi, dari 3 sudah masih ada. Baik, ada satu lagi pertanyaan berkaitan dengan himbauan pemerintah bahwa kita kan senantiasa harus ada di rumah nih, sholat tarawih harus di rumah, sholat berjamaah di rumah, mungkin kajian juga bisa dilakukan secara online. Bagaimana cara kita berkaitan juga dengan istiqomah yang tadi sampaikan? Ini ada pertanyaan dari Bu Kiki. Nanti memasuki ibadah Ramadan, bagaimana agar kita senantiasa istiqomah untuk menjalankan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah di bulan suci Ramadan di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Ya. Mangga. Baik ya, jadi takdir ini udah diatur Allah sedemikian rupa. Terima ya, kalau nasi jadi bubur, terima. Tinggal cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Terima, emang begini Allah maunya sekarang. Aduh, gimana dong sekarang penghasilan saya berkurang. Jangan ribut penghasilan yang berkurang. Tabungan juga masih ada, syukuri tabungan yang ada. Ya, kalau nggak ada tambahan, mantap atuh. Ya, tabungan juga kan rezeki dari Allah untuk disiapkan situasi seperti sekarang ini. Tolong, mumpung ingat nih ya, bahwa yang amalan yang utama selain meningkatkan ibadah ke Allah, juga meningkatkan manfaat. Zakat bayar lebih awal nih. Awal Ramadan ini hitung, keluarkan. Jangan sampai harta kita masih teracuni oleh hak-hak orang lain. Ini nasabah prioritas, tolong cari orang yang bisa ngitung zakat, adil, dan kalau sudah mau mengeluarkan zakat, berapapun besarnya, itu bukan hak kita. Keluarkan dengan sukacita. Ini tolong di Ramadan ini. Kemudian sedekah, dilihat berapa tabungan kita, berapa yang akan kita keluarkan nih selama Ramadan ini. Sebagai sedekah, jangan takut miskin, ya. Itu uang milik Allah. Di tabungan belum jadi amal, tapi ketika mulai sedekah, udah mulai aktif tuh jadi amal soleh kita. Ngalir pahalanya, penolak bala. Sedekah itu penolak bala, sedekah itu penggugur dosa, sedekah itu pembuka beragam karunia lainnya. Bagaimana tentang sholat? Kan kita di rumah nggak ke masjid. Ya, Allah sekarang sedang memberikan jalan, menjadikan rumah kita sebagai masjid. Sebagai tempat ibadah juga ini di musola di rumah ini dibuat ruang tamu jadi musola ya, dilengkapi buku, sajadah semua seakan-akan karena udah nggak bisa ke masjid. Kenapa nggak bisa ke masjid? Pahalanya gimana? Niat ke masjid sudah jadi pahala. Kita biasa ke masjid, kemudian karena ada situasi darurat, jadi di rumah pahala ke masjid tetap dapat. Kita tidak ke masjid karena patuh kepada seruan ulama dan pemerintah, itu pun jadi pahala. Kita tidak ke masjid karena kita menjaga diri supaya tidak menularkan dan tidak tertular, itu pun jadi pahala. Justru kalau kita memaksakan diri ke masjid, kita bisa mencelakakan diri. Kita bawa virus, bisa menularkan ke orang atau tertular. Padahal dalam Islam jelas sekali, kalau ada di tempat yang menularkan, jangan pergi, tapi kalau dari luar, jangan ke dalam. Nah, kalau kita diam di rumah itu baik untuk daerah yang memang zona merah. Sholat di rumah terus, ya, dengan keluarga persis dibuat musola. Dan
tidak ada beban sama sekali karena tahu ilmunya. Aduh, saya kangen. Iya benar, kangen ke masjid. Allah juga sudah tahu. Tapi saat ini Allah sedang memberikan hikmah kita supaya memaksimalkan ibadah dengan keluarga di rumah. Tarawih di rumah. Makanya harus punya program peningkatan kualitas terutama kepala keluarga ya. Jangan sampai ngimaminnya itu lagi. Ina atau ina dan wal asri nggak ada wibawa. Tuh, anak-anak kita apa juz 30 ya enggak? Kita muter itu. Cik atuh hadirin, gaya-gaya di kantor dihormati pas ngaji Iqra jilid 2. Sekarang dengan online cari guru gini, dan jangan sungkan untuk memberikan rezeki yang cukup bagi guru ngaji, karena kita bisa ngaji itu kan lebih bernilai, betul tidak? Satu huruf tuh 10 kebaikan kalau hari-hari biasa. Jangan suka pelit ke guru ngaji teh ya. Kita neraktir orang nggak jelas aja suka gede. Tapi ke orang-orang yang bisa mendekatkan kita ke Allah suka lupa. Ayo belajar ngaji. Sholat, bacaan sholatnya ngerti enggak? Kunyam, enggak ngerti. Gimana bisa khusyuk? Sholat di rumah, alhamdulillah, ngaji. Kemudian banyak istighfar, banyak sodakoh, ini yang paling penting sekarang ya. Karena kalau sholat, ngaji dan sebagainya itu kita aja yang mendapat manfaat. Tapi kalau udah sedekah, kita dapat manfaat, orang lain juga dapat manfaat. Makanya harus diprogram. Nah, orang itu bisa efektif menggunakan Ramadan itu kalau punya program. Program itu nanti jadi target. Nah, programnya dibuat dari apa? Dari 2. Satu potensi, yang kedua masalah. Itu masalah saya apa nih? Masalah saya ngaji belum bagus. Bikin program. Ramadan ini saya harus bagus ngajinya. Harus lebih lancar. Tidak ada program, tidak ada target. Saya juga punya potensi, saya itu punya potensi, punya rezeki, punya ilmu. Dibuat program. Bagaimana saya berbagi ilmu, berbagi rezeki, berbagi apa? Dibuat program. Tanpa program, tidak ada target. Tak ada target, tidak ada progres. Kita memanah efektif karena jelas targetnya. Nggak ada sasaran, anak panah bisa tetangga yang ngejerit, ya kan? Makanya buat program. Gitu. Ya. Baik Kak, jadi persiapan untuk bulan Ramadan. Baik, mungkin satu pertanyaan kita berikan kepada Direksi Bang Muhammad, boleh ya? Boleh. Baik, yang pertama, saya dengan teman-teman ini. Baik, yang pertama Bapak Purnomo tadi mungkin ada pertanyaan ke AA, tadi berkaitan mengenai tabungan yang disiapkan, atau yang lainnya mungkin Pak Pur, silakan. Baik, Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari tadi tausiahnya tadi yang menarik bagi saya, belajar ikhlas tadi itu belajar ikhlas terutama di masa Ramadan ini sehubungan dengan masa pandemi. Nah, bagaimana caranya kita bisa efektif untuk belajar ikhlas sementara kita ada di masa pandemi dan kita harus mematuhi aturan dari pemerintah bahwa kita sebaiknya di rumah saja. Bagaimana belajar ikhlas yang paling efektif, Bu? Baik. Mungkin Mas tuh gini, ada ikhlas, ada ridho, ya. Kita sering ketukar-tukarnya di Indonesia ini. Ikhlas itu dalam beramal, ridho itu dalam menerima takdir. Kayak kita nolong orang atau kita sedekah harus ikhlas. Hilang dompet harus ridho. Ya, nah kita nolong orang harus ikhlas, ditipu orang harus ridho. Nah, kayak seperti sekarang pandemi ini kita harus ridho nih dengan takdir ini. Karena ridho enggak ridho juga, udah begini adanya. Yang berat dalam hidup itu sebetulnya bukan keadaannya, tapi enggak nerima keadaan. Yang berat itu, ya. Kayak orang lagi jalan, genteng jatuh, kena jidat. Nah, itu harus bagaimana? Harus ridho, ya. Enggak boleh mengatakan, saya tidak terima. Saya tidak terima. Tidak mungkin tidak terima. Karena tanda terimanya juga kan udah jelas di jidat, benyut, seperti itu. Jadi harus bilang begini, qadarullahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah kita sekarang begini. Pasti ini yang terbaik bagi kita.
Allah pasti membuat hikmah yang besar di balik semua keadaan ini. Inilah yang harus kita cari. Apa nih maunya Allah dengan adanya wabah ini? Kita lebih memanfaatkan kebersamaan di rumah, waktu belajar lebih banyak, benar? Waktu evaluasi diri lebih, aduh asih, itu luar biasa, bersyukur sekali dengan adanya takdir. Ini tuh karena bisa punya waktu sangat banyak untuk evaluasi diri, untuk minta masukan dari keluarga, untuk belajar, untuk meningkatkan ibadah, untuk lebih kreatif cari solusi yang selama ini nggak punya waktu seperti ini, betul? Memang nanti gimana perusahaan banyak, ya sudahlah, karyawan kan 1.300 tah, lumayan. Gajian, saya juga nanya berapa lama nih kita bertahan ngegaji cuma 3 bulan, ya sudah nggak apa-apa. Kalau masih panjang gimana? Ya manset, makan aset ya jual lah nggak apa-apa. Nanti juga ada lagi ya nggak usah stres mikirin yang berlebihan karena itu tidak menyelesaikan masalah dan belum tentu hidup lagi kita ya. Jangan-jangan udah stres dari sekarang, tahu-tahu meninggal bulan depan. Baik, Kak. Nah, jadi prinsipnya kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Yang lebih nikmat ya. Oh, dinikmati betul ini. Saya bersyukur. Ini cerita ya Pak, AA kan udah cerita, kita beli gereja yang di Perth itu ya? Ya. Bagaimana? Iya. Nah, ternyata di belakang gereja itu ada yang dijual juga rumah. Belilah. Jadi rencananya tuh pertengahan Ramadan ini pindah ke sana 1 tahun mau belajar di sana. Siap tuh, waduh, koper bawa, rumah udah diisi, sepeda udah dikirim, siap aja, udah siap lah. Pas pulang dari sana tadi tutup. 6 bulan nggak bisa masuk ya. Lockdown di sana juga, dan 6 bulan itu. Ya udah nggak apa-apa. Ada yang nanya, gimana? Ya nggak apa-apa. Emang maunya Allah begitu ya. Tinggal nikmati aja. Jadi yang paling penting itu ridho ke takdir sambil ikhtiar ke takdir yang lebih baik. Terima episode wabah ini sambil kita ikhtiar memanfaatkan wabah ini untuk sesuatu yang lebih baik. Gitu. Baik, Kak. Satu pertanyaan lagi dari direktur kita. Satu aja terus dari tadi yang satu lagi. Apa? Ya. 1 tambah 1 Ya. 2. Silakan Pak Permana. Ya. Antara dakwah dan kadang-kadang kan kita tuh suka ada pengen dilihatnya tadi itu kan manusia itu memang sunatullahnya kan pengen cantik, pengen dilihat dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang kita sembunyikan ini mah dakwah, padahal hati kecilnya pengen juga sih dapat misalnya banyak yang like, banyak gitu tuh. Itu tuh bagaimana tuh pasti ada aja tuh yang model begitu tuh. Oh iya, kita akan ada berharap ke makhluk ya. Nah, itulah yang kita atasi. Jadi lintasan hati mah selalu ada. Ingin dipuji, ingin dihargai, itu sudah software kita. Sudah itu built in ya, ketika Allah menciptakan lahiriah ini juga Allah kan menciptakan software. Ingin dihargai, ingin diakui, ingin dicintai, ingin eksis gitu ya. Nah, tapi dengan iman kita geser. Ini teh apa sih manfaatnya buat saya ngarap-ngarap ke makhluk, sedang makhluk itu kan tanpa izin Allah tidak bisa memberi manfaat. Nah, dengan iman inilah kita geser, ya sudah, saya mah ingin ngarap-ngarap ini diterima aja oleh Allah. Nanti kalau apapun yang akan saya dapatkan, kalau Allah ngasih mah pasti ketemu. Gitu. Jadi nggak diarep-arep juga, kalau udah waktunya datang pasti datang. Bedanya kalau ngarap-ngarap pas datang nggak ada pahalanya. Tapi kalau nggak ngarap-ngarap, itu datang jadi dapat pahalanya. Gitu. Dan Allah juga udah tahu sih keinginan kita, nggak usah diomongin juga. Dan buktinya kita ngaco-ngaco juga diurus aja oleh Allah, ya kan? Harusnya model kita kan disambar petir, gosong. Ya apa coba? Sholat nggak pernah khusyuk, zikir nggak bener, ngaji jarang, istighfar langka, dosa melimpah. Apa coba model kita ini, ya kan? Gaya-gaya nggak jelas kita ini, ya kan? Halo? Iya. Ini keren, nasabah prioritas, pada uangnya juga milik Allah semuanya, ya kan? Nah, kalau nggak ada kesadaran gitu, kita biasanya terlena dengan casing. Nah, mudah-mudahan dengan kajian ini kita agak lebih fokus lagi
ke dalam supaya bahagianya itu asli. Jadi kita dikasih kekayaan lahir, tapi yang lebih utama kekayaan batin. Karena yang buat bahagia itu lahir. Ini punten ya, seperti kursi yang lagi didudukin ini, itu enak tuh, kursi mahal, empuk. Tapi kan nggak jamin hati jadi tenang di kursi itu, ya kan? Karena empuknya dunia ini hanya cocok buat ini pantat, buat didudukin. Nggak cocok dengan hati. Makanya kalau kita hanya dunia aja yang kita fokus, hati nggak kebeli. Terima kasih. Season pertama ini mudah-mudahan manfaat. Baik. Menutup Allahumma tausiah. sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai Allah yang Maha menatap, wahai yang Maha dekat, wahai yang Maha menyaksikan segala-galanya. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Engkau tahu seperti apa diri kami yang sesungguhnya. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sehitam apapun masa lalu kami, ya Allah. Hapuskan senista apapun aib-aib yang kami tutupi selama ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikan Ramadan ini benar-benar bisa menghapuskan semua dosa dan aib. Bimbing ya Rabb, agar setiap saat yang kami jalani benar-benar mendatangkan keridhaan-Mu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni kezaliman kami, sikap buruk kami kepada keluarga. Ampuni ya Allah perbuatan salah kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang kami tahu maupun yang tiada kami tahu. Ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya yakin padamu. Karuniakan kepada kami hati yang bersih, yang tidak menuhankan apapun selainnya kepadamu. Lepaskan hati ini dari bersandar, berharap kepada makhluk-Mu, ya Allah. Cukupkan hanya berharap dari-Mu. Berikan kepada kami nikmatnya bersujud, ya Allah. Basahi lisan ini dengan selalu menyebut nama-Mu. Akrabkan mata kami dengan ayat-ayat-Mu. Ringankan, ya Allah, tubuh ini untuk merasakan amal-amal yang Engkau cintai. Lepaskan dari hati kami kecintaan kepada duniawi ini, ya Allah. Lekatkan di hati ini cinta kepadamu, cinta kepada Rasul-Mu, cinta kepada orang-orang yang mencintai-Mu. Ya Allah, lindungi kami dari wabah ini, ya Allah. Lindungi kami dari penyakit lahir, penyakit batin. Amin. Ya Allah, angkat wabah ini. Amin ya Allah. Gantikan dengan nikmat iman bagi hamba-hamba-Mu. Gantikan dengan nikmatnya hidayah yang Kau sebar bagi makhluk-makhluk. Jangan uji kami dengan sesuatu yang kami tiada sanggup memikulnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Allah Maha mendengar, Maha dekat, semoga dikabulkan. Terima kasih kepada semua yang hadir, khususnya akang-akang ya. Semoga kita bisa jumpa lagi. Nuhun sadayana Kang. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agim atas tausiah serta ditutup dengan doanya. Semoga menambah ketakwaan kita untuk masuki bulan Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Itu aja. Baik. Jadi akan ada nanti kata sambutan penutup juga dari Presiden Direktur Bank Muamalat, yaitu Bapak Ahmad Permana. Baik, silakan Pak Permana. Kami sekalian, prioritas Bank Muamalat yang saya hormati, saya cintai, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
kita sudah sama-sama mengikuti kajian dari Agim. Alhamdulillah, Tununa sangat menyentuh dan ini mudah-mudahan akan menjadi bekal kita dalam menghadapi memasuki bulan Ramadan. Insya Allah kita akan jauh lebih ikhlas, akan jauh lebih ikhlas, kita akan jauh lebih sabar, kita akan jauh lebih bersyukur, ya, dan tentunya kita jauh juga akan mudah-mudahan kita bisa bertaubat. Mudah-mudahan Ramadan ini akan menjadi Ramadan terbaik untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung pada acara peluncuran 5 prioritas center dari Bang Muhammad. Mudah-mudahan kehadiran prioritas center kami bisa meningkatkan layanan kepada Bapak Ibu sekalian. Apabila ada masukan dan lainnya, silakan menghubungi kami atau bisa langsung ke saya. Ya, sekali lagi terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kesehatan kita dan menyampaikan kepada Ramadan terbaik kita. Demikian, dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Fadilah, pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi waktu dan perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Rabban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.